Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Presiden meminta percepatan pada sejumlah program prioritas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengikuti rapat perdana bersama Komisi 11 DPR hari ini. Purbaya menjelaskan rencana kerja dan anggaran tahun 2026. Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Rabu 10 September 2025 hadir menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Selama 1 jam ke depan, saya Aditya Nugroho akan menemani Anda dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka Selasa sore kemarin. Salah satu pembahasan dalam rapat terbatas tersebut adalah mengenai percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Terus agendanya apa, Pak? Diundang Presiden. Sehari usai melakukan reshuffle kabinet, Presiden RI Prabowo Subianto langsung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih di Istana. Sejumlah menteri mulai berdatangan melalui Istana Merdeka sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Selasa kemarin. Di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang PPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Para menteri tersebut kompak menjawab agenda ratas adalah untuk membahas sejumlah program strategis yang tengah dikerjakan oleh pemerintah. Usai ratas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, dalam rapat itu Presiden menyampaikan arahan terkait percepatan birokrasi dalam pelaksanaan program pemerintah. Sementara untuk sektor pangan, Zulhas menyampaikan jika pemerintah fokus pada 2 agenda besar, yakni optimalisasi lahan pertanian dan pembangunan lahan baru untuk sawah. Dipimpin Bapak Presiden, arahan beliau, semua program harus dipercepat. Pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas. Artinya alasan itu aturan lah, apa gitu ya. Antara lain misalnya pangan. Pangan apapun harus segera dilaksanakan. Nah, kita pangan ada 2, yang satu optimalisasi kita sudah produksi lebih. Tapi yang kedua kan kita harus membangun lahan yang baru, sawah yang baru. Seperti di Wanam, ya, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Tengah dan lain-lain. Nah, khusus Wanam tadi sudah dibangun jalan, pelabuhan sudah hampir jadi, tapi kita akan segera menyelesaikan soal tata ruangnya. Ya. Tidak hanya bidang pangan, ratas juga membahas soal cadangan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, Presiden meminta untuk mendorong hilirisasi guna meningkatkan investasi. Terkait dengan cadangan sumber daya alam kita, baik dari batu bara, boksit, nikel, timah, dan mineral lainnya. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk segera melakukan GORC terhadap seluruh cadangan kita yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai bagian yang akan kita dorong ke sektor hilirisasi. Dan ini untuk meningkatkan investasi kita. Sejumlah program lain juga turut dibahas dalam ratas kemarin, di antaranya percepatan Koperasi Merah Putih dan program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan yang tahun ini ditargetkan mencapai 100 desa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengikuti rapat perdana bersama Komisi 11 DPR hari ini. Mengawali tugasnya sebagai nahkoda baru di Kementerian Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa hadir bersama Wakil Menteri Keuangan dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI. Dalam rapat ini, Purbaya menyampaikan pengantar rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026 yang biasanya berisi gambaran umum mengenai postur anggaran negara, sumber pendapatan, hingga rincian belanja prioritas pemerintah.
Purbaya diharapkan dapat menyampaikan visi, prioritas, serta komitmennya dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk apakah akan melanjutkan program yang selama ini sudah berjalan atau membawa penyesuaian di sejumlah sektor strategis. Konversi falas rupiah oleh ekspor dalam rangka pemenuhan kebijakan pemerintah mengenai. Pemirsa, dan untuk memperbarui kabar mengenai rapat perdana Menteri Keuangan Purbaya dengan Komisi 11 DPR, kita bergabung dengan jurnalis TV One Putri Sofia yang berada di gedung DPR. Putri, apa saja yang dibahas dalam rapat perdana Purbaya dengan DPR siang ini? Ya, selamat sore Aditya dan juga pemirsa. Setelah kurang lebih 3 jam, tadi Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa telah melangsungkan rapat perdananya dengan Komisi 11 DPR RI yang memang membidangi di bidang keuangan, pembangunan percepatan nasional dan juga moneter. Tadi dalam rapat yang telah berlangsung sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat memang telah usai begitu, dan memang ada beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan pada rapat kerja pada hari ini. Yang mana memang Komisi 11 ini meminta paparan dari Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa mengenai rencana kerja dan anggaran tahun APBN 2026, yang mana dalam paparannya tadi Menteri Purbaya ini menyampaikan ada beberapa pengantar dari RKA tahun 2026 mendatang, dan juga memang ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan APBN tahun 2025. Untuk RKA, Lembaga Kementerian Keuangan yang semula pada tahun 2025 ini mendapatkan anggaran sebesar 44 triliun, memang ada kenaikan untuk tahun 2026 sebesar 8 triliun, sehingga untuk anggaran pada tahun 2026 mendatang ini ada kenaikan begitu sekitar 52 triliun dan 16 miliar. Dan tadi dalam pemaparannya Menteri Purbaya juga menyampaikan ada beberapa pos yang nantinya akan dialokasikan begitu dengan anggaran sebanyak 52 triliun tersebut, diantaranya adalah untuk belanja rutin, belanja pembangunan, dan juga pengelolaan fiskal makro. Dan memang kalau dilihat apakah ada perbedaan kebijakan-kebijakan begitu, memang untuk saat ini memang masih dilakukan penyesuaian dari administrasi Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani begitu. Namun memang tadi kami sempat menanyakan seusai dari rapat yang telah digelar di Komisi 11 bahwa memang tadi ada yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini menyampaikan bahwa akan ada kebijakan fiskal baru yang akan dicanangkan olehnya, ini seperti pemindahan dana yang ada di Bank Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi begitu. Karena kalau dilihat memang beberapa saat yang lalu Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan berkali-kali begitu dengan target sekitar 8%, target pertumbuhan ekonomi 8%, dan ini akan menjadi tantangan begitu bagi Menteri baru, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Untuk sementara kami kembalikan ke studio, Aditya. Baik, rapat perdana Menteri Keuangan dengan DPR membahas rencana kerja. Terima kasih Putri Sofia atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Indonesia atau MBG Indonesia. Kunjungan dilaksanakan di SMKN 1 Batam yang menjadi salah satu lokasi proyek percontohan program MBG. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disambut antusias oleh para siswa dan guru saat tiba di SMK Negeri 1 Batam. Kunjungan ini merupakan bagian dari peninjauan langsung program Makanan Bergizi Indonesia atau MBG Indonesia yang saat ini tengah diuji cobakan di berbagai daerah. Dalam kunjungan ini, Gibran beserta para pejabat yang mendampingi turut memantau secara langsung penyajian menu makanan bergizi untuk para siswa. Adapun menu yang disediakan berupa nasi, ayam saus teriyaki, sayur buncis, buah pepaya, dan susu. Menu ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa secara seimbang dan mendukung proses belajar mereka di sekolah. Total sebanyak 3.291 peserta didik menerima paket makanan bergizi. Selain memantau, Gibran juga berinteraksi bersama siswa untuk menanyakan isi paket makanan. Program Makan Bergizi Gratis ini adalah komitmen pemerintah untuk meningkatkan gizi generasi muda dan mengurangi angka stunting. Wapres berharap semua pihak bisa berkolaborasi agar program ini berjalan secara berkelanjutan. Selain meninjau program Makan Bergizi Gratis, Wapres juga meninjau panen lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Syahda Yustiza, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra bersama wakilnya Otto Hasibuan menyampaikan hasil pengecekan mereka terkait penanganan tahanan kerusuhan di Polda Metro Jaya.
Keduanya menegaskan tidak ada unsur makar atau terorisme dalam kasus tersebut. Ya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bersama Wakil Menteri Otto Hasibuan berkunjung ke markas Polda Metro Jaya untuk bertemu tahanan yang ditangkap dalam kasus unjuk rasa akhir Agustus lalu. Baik, terima kasih Pak Yusril komitmennya. Melalui akun Instagram pribadinya, Yusril membagikan momen saat dirinya berdialog dengan para tahanan, antara lain Direktur Lokataru Del Pedro Marhai. Nanti kita berdebat, insya kalau dari saya tetap salah, jadi bagaimana dan saya percaya. Yusril menegaskan, dari 68 orang yang ditahan saat ini, tidak ada satupun yang dijerat pasal makar atau terorisme. Kita cari bersama-sama, baik tadi restoratif justice atau apa, saya harap mungkin saya berkomitmen untuk mengikuti segala pemeriksaan, kooperatif dan menyampaikan keterangan yang betul. Baik, kami bertemu semua, sempat berbincang-bincang dan berdialog dengan semua tahanan. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung, sudah dibebaskan sebagian besar, dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhain yang juga ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Saya ingin memastikan bahwa dari 68 orang yang ditahan itu, tidak satupun di antara mereka itu yang diperiksa dengan sangkaan melakukan tindak pidana makar dan terorisme. Pemerintah memastikan seluruh proses hukum tetap harus berjalan secara adil, sesuai koridor hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Pemirsa, jenazah staf KBRI di Peru, Zetro Leonardo Purba, semalam tiba di tanah air. Kedatangan jenazah disambut Menlu Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pesawat yang membawa jenazah Zetro Leonardo Purba mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menjelang pukul 7 Selasa malam. Dari pesawat, jenazah staf KBRI di Peru itu dibawa ke ruang kargo jenazah untuk diserah terimakan kepada keluarga dan pihak Kementerian Luar Negeri. Kita semua Kementerian Luar Negeri merasa sangat berduka dengan kehilangan dan kejadian ini, dan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kekuatan dan ketabahan. Saya kira itu saja yang... Dari bandara, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Mendiang Zetro menjabat sebagai Kanselar Rai Muda di Kedutaan Besar RI di Lima, ibu kota Peru. 1 September lalu, Zetro tewas setelah ditembak pria tidak dikenal dari jarak dekat sebanyak 3 kali di dekat rumahnya di kota Lima. Motif dan pelaku penembakan masih dalam penyelidikan polisi Peru. Mendiang Zetro baru 5 bulan bertugas di KBRI Lima, Peru, setelah sebelumnya bertugas di Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia. Pemirsa, dalam rangka memperkuat kinerja Unit Pengumpul Zakat UPZ Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI menyelenggarakan rapat kerja Unit Pengumpul Zakat Tingkat Nasional dan UPZ Awards 2025 pada 9 hingga 11 September 2025 di Bogor, Jawa Barat. Agenda ini menjadi wadah strategis memperkuat peran Unit Pengumpul Zakat. Raker UPZ Nasional 2025 menjadi wadah strategis dalam memperkuat peran UPZ sebagai mitra utama Basnas dalam tata kelola zakat, sekaligus momentum untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan zakat secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah memberikan mandat kepada Basnas untuk membentuk UPZ di lingkungan kementerian, lembaga negara, BUMN, dan BUMS. Kehadiran UPZ menjadi perpanjangan tangan Basnas dalam melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional. Rakor Nas UPZ ini dalam rangka untuk mengkoordinasikan semua kekuatan UPZ yang ada di kementerian lembaga dan perusahaan-perusahaan. Tujuannya yang pertama adalah
untuk melihat bagaimana prestasi pengumpulannya dan sekaligus bagaimana melihat prestasi pendistribusian dan pemberdayaan. Dengan begitu kemudian kita melakukan perancangan-perancangan dalam rangka untuk bagaimana pertama untuk mengentaskan kemiskinan, yang kedua mensejahterakan umat. Mengentaskan kemiskinan tentu saja kita prioritaskan sesuai dengan DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, itu kita gunakan sehingga dengan demikian tidak terjadi overlapping. Kita juga akan mengambil bagian-bagian di mana kemiskinan-kemiskinan yang akan kita bantu. Demikian juga dan demikian juga yang bentuk bantuannya seperti apa. Ini berdasarkan pada DTSN yang memang ini cukup akurat. Selain Ketua Basnas, turut hadir perwakilan dari Menteri Agama, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur SAG MAG, dan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Profesor Warsito SSIDEA PhD, yang diikuti oleh jajaran pimpinan Basnas RI dan para perwakilan UPZ Basnas. Kontribusi UPZ selama ini terbukti signifikan. Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 146 UPZ dengan total penghimpunan pencapaian 390 miliar rupiah. Capaian ini menunjukkan potensi besar yang harus terus dikembangkan melalui penguatan kelembagaan dan inovasi penghimpunan zakat, karena peran UPZ sangat vital dalam memperluas jangkauan layanan zakat dan memastikan pengelolaan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan rencana strategis Basnas. Raker UPZ Nasional 2025 juga dirangkai dengan UPZ Award sebagai bentuk apresiasi bagi UPZ yang menunjukkan kinerja terbaik. Basnas berharap kegiatan ini dapat memperkokoh ekosistem zakat nasional sekaligus menjadi pijakan dalam pencapaian indikator kinerja Basnas pada tahun 2025. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Heboh foto bermain domina viral, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, KPK kembali menyidik tersangka ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Tersangka Noel memilih bungkam ketika ditanyakan soal 2 mobil yang masih dicari penyidik KPK. Dalam kasus ini KPK menyita barang bukti termasuk 24 kendaraan mewah dan motor Ducati dari ex-Wamenaker Noel senilai 3 miliar rupiah. Masih ada 2 mobil Noel yang masuk daftar sitaan namun masih dalam pencarian KPK. Penyidikan Emmanuel Ebenezer berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam ad interim Syafri Syamsuddin menggelar rapat perdana di kantor Kemenko Polkam. Sebelumnya diumumkan posisi Budi Gunawan sebagai Menko Polkam di Kabinet Merah Putih diganti. Untuk penggantinya, Presiden Prabowo menunjuk pejabat ad interim yaitu Syafri Syamsuddin yang juga merupakan Menteri Pertahanan. Menko Polkam ad interim bersama dengan Wamenko Polkam Lodewijk Fredrik Paulus gelar rapat perdana dengan jajaran pejabat tinggi Kemenko Polkam. Syafri pun menyapa mereka yang hadir di dalam rapat ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam, dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua staf khusus Menteri Koordinator Polkam yang sudah memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu Menko Polkam yang sudah selesai menjalankan tugasnya. Untuk itu, saya kembali menegaskan peran tugas
dan fungsi dari para deputi yang ada di Kementerian Koordinator untuk fokus dan giat bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam rangka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tupoksi dari masing-masing. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto atas viral foto dirinya bermain domino dengan mantan tersangka pembalakan liar Aji Swelang. Foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino dengan mantan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding dan 2 orang lainnya membuat heboh publik. Atas kegaduhan tersebut, Menteri Kehutanan yang dipanggil ke istana untuk mengikuti ratas meminta maaf kepada Presiden Prabowo. Menurut Raja Juli, dirinya akan menjelaskan kepada Presiden Prabowo perihal foto yang tersebar luas saat dirinya bermain domino. Selain itu, Raja Juli juga menyampaikan permintaan maaf kepada mitra Komisi 4 DPR RI dan masyarakat Indonesia. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jawa. Dalam ratas kemarin, Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Didit Herdiawan Ashaf. Usai rapat, AHY menjelaskan rencana pembangunan tanggul laut ini menggunakan pendekatan terintegrasi antara tanggul laut dan tanggul pantai, di mana sejumlah daerah yang kondisi tanahnya sudah parah akan dilindungi dengan tanggul laut, sementara wilayah lain yang masih stabil akan menggunakan solusi penguatan tanggul pantai atau cara alami seperti penanaman mangrove. Badan Otorita khusus untuk mengelola Pantura Jawa ini artinya ada tangan eksekutif yang secara fokus, secara operasional bisa mengembangkan master plan, sekaligus pada saatnya mengeksekusi pembangunan dan tentunya dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Termasuk karena ini akan digelar di sejumlah provinsi, mulai dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, termasuk ada sejumlah kabupaten kota yang juga akan terdampak. Maka salah satu tugas utama selain koordinasi lintas KL, tapi juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut perbaikan fasilitas umum yang terbakar dan rusak di seluruh Indonesia akibat aksi massa diperkirakan bisa mencapai 1 triliun rupiah. Diharapkan akhir tahun 2026 semua fasilitas yang rusak sudah selesai diperbaiki. Pemerintah bergerak cepat dalam memulihkan fasilitas umum yang rusak akibat aksi massa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan pemantauan ke DPRD Pekalongan dan Brebes yang terbakar akibat aksi massa. Pemantauan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya memulihkan fasilitas umum yang mengalami kerusakan pasca aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Di Pekalongan, Menteri Dodi melihat kerusakan parah pada gedung DPRD Pekalongan, di mana hampir seluruh bangunan DPRD hangus terbakar. Selain itu, ada juga sejumlah kendaraan yang terbakar. Salah satu kota terdampak kerusakan terparah terjadi pada 3 gedung utama pemerintah daerah, yakni Gedung DPRD Kota Pekalongan seluas 1.377 meter persegi, Gedung Sekretariat Daerah seluas 2.679 meter persegi, dan Gedung Kantor Wali Kota seluas 1.704 meter persegi. Dodi menegaskan bangunan yang rusak berat harus dirubuhkan dan dibangun kembali agar aktivitas pemerintah tidak terganggu. Estimasi anggaran penanganan di Pekalongan diperkirakan sekitar 80 hingga 90 miliar rupiah, namun masih akan dihitung detail. Selain itu, Menteri Dodi juga memperkirakan dibutuhkan anggaran hingga 1 triliun rupiah
untuk perbaikan berbagai fasilitas yang dirusak dan dibakar di seluruh Indonesia. Semua anggaran perbaikan berasal dari APBN dan diharapkan selesai pada tahun 2026. Sesuai arahan Pak Prabowo, semua yang yang terbakar, yang efek dari kemarin pusat harus segera bereskan. Saya juga tidak mau seorang kepala daerah itu nggak punya kantor dan DPRD juga tidak berfungsi. Jadi kita mau berusaha mengerjakannya secepat-cepatnya. Tadi dikatakan sekitar hampir setahun setengah Bu ya. Ya sampai akhir 2026 Pak. Sampai dengan akhir 2026. Saya berharap sih bisa lebih cepat dari itu. Kita lihat lagi di acara bagaimana supaya bisa sebelum akhir tahun 2026 bisa selesai. Ya sekitar feeling saya mengatakan 80 sampai 90 sekitar ya Mas ya, sekitar ya. Belum tentu karena kan lagi masih mau dihitung ulang segala macam. Ya, bangunan baru tapi dengan konsep yang dengan model bangunan yang kira-kira mirip-mirip lah. Karena kan cetak biru awalnya nggak ada lagi. Hitungan awal kasar sekitar 900-an, tapi kayaknya berkembang mungkin sekitar 1,1 sampai 1,2. Kayak di sini aja, di sini kan kira-kira sampai dengan akhir tahun 2026 ya, mungkin sampai dengan akhir tahun 2026 lah untuk seluruh Indonesia Raya ya. Selain di Pekalongan, Menteri Dodi juga melihat gedung DPRD Brebes yang juga terbakar akibat aksi massa. Ditegaskan kembali oleh Menteri PU bahwa semua fasilitas yang rusak akan dikerjakan serentak di seluruh Indonesia agar kegiatan dapat kembali berjalan normal. Saat ini beberapa Pemda mengambil kebijakan masing-masing agar pekerjaan pelayanan tidak terganggu dan tetap berjalan. Dari Semarang, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, belasan ribu pelajar dari 18 negara mengikuti Jambore Internasional di Jakarta. Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, kapal misi kemanusiaan internasional untuk Gaza kembali menjadi sasaran serangan drone di Tunisia. Inisiatif Bantuan Internasional Global Sumut Flotilla kembali menyatakan salah satu kapal mereka kembali diserang drone di pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Serangan terjadi pada Rabu dini hari ini, merupakan kali kedua dalam 2 hari terakhir. Semua penumpang dan awak kapal selamat dalam serangan terbaru ini. Namun kapal berbendera Inggris bernama Alma rusak akibat terbakar di bagian dek. Serangan serupa sebelumnya terjadi pada Selasa yang diyakini para relawan didalangi Israel yang tidak ingin mereka menembus blokade Gaza via laut. Jambore Pramuka Muslim Dunia atau World Muslim Scout Jambore resmi dibuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Acara ini diikuti oleh lebih dari 15.000 peserta yang datang dari 18 negara. Acara Jambore Pramuka Muslim Dunia merupakan bagian dari rangkaian acara 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Mengusung slogan We Are Muslim, Civilized, United, and Peaceful, acara ini bertujuan untuk mengirimkan pesan perdamaian untuk seluruh dunia. Acara ini diikuti oleh belasan negara dari seluruh dunia termasuk Turki, Tunisia, Mesir, dan juga Inggris. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Jambore Pramuka Muslim Dunia adalah ajang positif untuk generasi muda. Menurut Ahmad Muzani, generasi muda wajib untuk tetap solid dan bahu-membahu dalam menghadapi berbagai isu dunia. Jambore atau Pramuka adalah event kegiatan yang menyebarkan kedamaian, tolong-menolong, kemanusiaan, dan saling membantu. Karena itu di Jambore ini diharapkan tumbuh sebuah sikap untuk saling menolong, membantu satu sama lain, mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan karena itu kami tadi mengatakan bahwa ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, ikuti semua kegiatan ini dengan kesenangan, keceriaan, dan kesehajaan, karena ini akan menjadi media pelatihan yang luar biasa pada masa yang akan datang. Jambore Pramuka Muslim Dunia akan berlangsung dari tanggal 9 sampai 13 September 2025. Pihak panitia bekerja sama dengan TNI dan juga Polri untuk memastikan keamanan dan juga kelancaran acara. Dari Jakarta, Yasmin Rahmadi, Trinugroho, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Abdul Qadir Karding melakukan prosesi serah terima jabatan kepada Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia periode 2024-2029 pada Selasa malam. Mukhtaruddin menegaskan akan melanjutkan program yang sebelumnya dikerjakan serta menjaga amanah dari Presiden Prabowo Subianto.
jabatan disilakan. Prosesi sertijab berlangsung di Aula Kantor Kementerian P2MI Pancoran, Jakarta Selatan, dihadiri oleh jajaran pegawai dan staf khusus Kementerian P2MI. Sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru, Muhtarudin akan mengoptimalisasikan peran pelindung tenaga kerja migran dan menjalankan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dengan baik. Muhtarudin mengaku tidak menargetkan capaian 1.000 hari kerja karena akan melanjutkan program yang dibentuk Menteri sebelumnya. Saya akan melanjutkan dengan kerja-kerja yang maksimal, tentu dengan seluruh didukung oleh para dirjen, seluruh karyawan, termasuk koordinasi dengan lembaga-lembaga, juga termasuk dukungan para Ibu Wamen, Pak Wamen, dan kementerian lembaga yang lain, karena Kementerian P2MI ini juga ada bersentuhan dengan kementerian-kementerian lain terkait dengan perlindungan tenaga kerja migran ini. Dan saya mohon doa dan supportnya pada awak media juga agar saya bisa bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya. Muhtarudin memastikan akan terus melakukan perlindungan dan memfasilitasi masyarakat Indonesia yang memiliki lower to middle skill agar terjamin penempatan dan juga perlindungannya. Dari Jakarta, Ninda Febiola, M. Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, santunan diberikan bagi korban unjuk rasa ricuh yang terjadi beberapa waktu lalu. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kabar Merah Putih. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengikuti rapat perdana bersama Komisi 11 DPR RI hari ini. Mengawali tugasnya sebagai nahkoda baru di Kementerian Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa hadir bersama Wakil Menteri Keuangan dalam rapat bersama Komisi 11 DPR RI. Dalam rapat ini, Purbaya menyampaikan pengantar rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2026 yang biasanya berisi gambaran umum mengenai postur anggaran negara, sumber pendapatan, hingga rincian belanja prioritas pemerintah. Purbaya diharapkan dapat menyampaikan visi, prioritas, serta komitmennya dalam menjalankan kebijakan fiskal ke depan, termasuk apakah akan melanjutkan program yang selama ini sudah berjalan atau membawa penyesuaian di sejumlah sektor strategis. Santunan diberikan bagi korban unjuk rasa ricuh yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, korban meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar 15 juta rupiah, sedangkan korban luka berat mendapatkan santunan 5 juta rupiah. Kementerian Sosial telah memberikan santunan kepada 7 korban meninggal dunia dan 9 korban luka berat. Pihak Kementerian Sosial saat ini masih melakukan pendataan korban demo ricuh yang perlu dibantu. Pemerintah pusat dan Pemkab Sidoarjo menggelar sosialisasi penyusunan proposal bisnis dan pembiayaan koperasi Merah Putih di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebanyak 70 koperasi di Sidoarjo, Malang, dan Tuban mengikuti sosialisasi cara penyusunan proposal bisnis dan pembiayaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Agenda yang dibuka oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryo Atmojo ini bertujuan mengajarkan pengurus koperasi untuk menyusun rencana bisnis serta mengajukan pinjaman ke himpunan bank milik negara. Agenda ini merupakan yang pertama dan akan diikuti 16.000 koperasi desa mandiri serentak di seluruh Indonesia. Mulai akhir September sudah ditargetkan ada koperasi yang dapat mencairkan pinjaman secara bertahap. Sementara pada Oktober pengajuan pembiayaan diharapkan bisa lebih masif.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin melakukan ronda atau siskamling bersama warga. Dalam kegiatan itu, Wamendagri yang menggunakan kupluk ikut ronda bersama warga Bandung. Dalam kesempatan itu, Bima menyaksikan dari dekat pelaksanaan program yang dikenal dengan semboyan warga jaga kota. Bima bersama rombongan memantau kegiatan siskamling di beberapa rukun warga di Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Bima menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar seluruh daerah kembali menghidupkan siskamling sebagai bentuk kebersamaan dan antisipasi potensi kerawanan di masyarakat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Kabar Merah Putih. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Aditya Nugroho dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.